Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al basaru wa ma tagha wa laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, di mana nikmat iman adalah nikmat yang paling mahal, sehingga tidak semua orang akan mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda Nabi yang telah diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj adalah hadiah termahal, termewah sepanjang umat manusia. Bahkan malaikat pun tidak bisa mencapai Mi'raj seperti Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara buah Isra dan Mi'raj yang paling monumental adalah adanya sholat 5 waktu. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang membahagiakan ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita terus merenungkan Isra Mi'raj, mengimani Isra Mi'raj ini, dan terus senantiasa mensyukuri bahwa ada satu ibadah yang istimewa, yakni ibadah salat, yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah itu secara offline. Walaupun ada yang mengatakan tidak offline penuh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat ini offline tetapi tidak penuh. Tetapi yang lainnya itu online semua. Nah, ini menarik. Beberapa waktu lalu ada satu tulisan di jurnal Amerika yang mengatakan bahwa pembelajaran dan pendidikan yang dilakukan oleh Allah kepada para nabi itu umumnya dilakukan secara online. Jadi kalau kita saat ini ada online, sebetulnya udah dari zaman dulu. Meskipun online-nya berbeda antara dulu dengan sekarang. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ini, umat terbelah. Umat Islam terbelah, ada yang tetap beriman, ada yang menjadi kafir, dan ada yang menjadi munafik. Mengenai ketiga golongan ini di dalam Al-Quran
sangat gamblang, misalnya dalam Al-Baqarah ketika berbicara tentang orang beriman, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu cukup sekitar 6 sampai 7 ayat ya. Ketika berbicara orang kafir cukup 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun alim. Wa minan nasi may yaqulu. Tetapi ketika berbicara orang munafik, itu panjang lebar Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kenapa? Karena orang munafik ini memang paling berbahaya. Kalau orang kafir itu udah jelas dia kafir. Tetapi orang munafik ini orang musuh di dalam selimut, itu sebetulnya yang paling berbahaya. Maka setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ini umat terbelah. Ada yang beriman, ada yang kafir. Kenapa kafir? Karena wah ini Rasulullah ini udah kacau. Rasulullah udah tidak waras. Kira-kira begitu. Karena mana mungkin perjalanan dari kota Makkah ke kota Palestina 1239 km, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha, di mana Sidratul Muntaha itu posisinya di atas langit ke-7, tetapi dalam waktu tidak lama. Ini aneh. Maka banyak diantaranya menjadi kafir. Nah, ini kita log out, bahasanya begitu. Tetapi ada lagi yang kafir enggak, mukmin enggak. Nah, ini namanya orang-orang munafik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Tentu sampai saat ini pasti ada di antara orang yang ketika mendengar kisah ini juga berpikir demikian. Nah, mana mungkin gitu ya. Ada pasti. Atau dia pura-pura beriman padahal dalam hatinya tidak yakin, itu pasti ada. Nah, sebagai orang yang beriman, alhamdulillah kita Allah berikan kenikmatan kepada kita untuk mengimani seluruh, termasuk kejadian Isra dan Mi'raj. Apa buktinya kita beriman? Buktinya kita melaksanakan salat 5 waktu. Ini adalah bukti otentik bahwa kita mengimani Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Apa itu Isra? Isra itu adalah perjalanan darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1239 km. Wah, ini jaraknya melebihi Pulau Jawa ya. 1239 km. Kemudian apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dalam berbagai keterangan sebetulnya tidak juga ketemu langsung. Nanti ketika akan berhadapan dengan Allah ada hijab. Jadi makanya tidak offline full. Jadi offline tapi tidak full. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu maka ada juga para ulama yang mengisyaratkan. Apa isyarat daripada Isra Mi'raj? Isra artinya adalah hablum minan nas. Artinya adalah bahwa umat manusia itu harus, umat Islam itu harus baik dengan sesama manusia. Nah, itu Isra. Apa makna daripada Mi'raj? Maknanya adalah bahwa umat Islam itu harus baik hubungannya dengan yang di atas, dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia.
Tentu kalau kita mau cerita secara detail, waktunya tidak cukup. Tetapi ini beberapa hal yang menarik daripada catatan Isra dan Mi'raj ini penting untuk kita renungkan. Yang pertama, ada ulama yang membahas bahwa ini ceritanya luar biasa antara Abu Jahal dan Abu Lahab. Ceritanya adalah bahwa Abu Jahal dan Abu Bakar. Abu Jahal ini diberikan kabar tentang Isra Mi'raj oleh Nabi secara langsung. Jadi Abu Jahal mendapatkan cerita dari Nabi, wahai pamanku Abu Jahal, bahwasannya saya telah diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan ini segala macam dalam kejadian itu. Lalu Abu Jahal semakin kuat kekafirannya. Waduh, katanya ini semakin kacau ini Muhammad, semakin kafir. Di sisi lain ada namanya Abu Bakar. Abu Bakar mendapatkan informasi Isra dan Mi'raj ini dari Abu Jahal. Kata Abu Jahal, tuh ponakan saya tuh, menantu Anda namanya Muhammad sudah tidak waras. Masa dalam waktu sekejap dia menceritakan telah diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibilang oleh Abu Bakar? Kata Abu Bakar, kalau itu yang mengatakan Muhammad, kalau yang menceritakan Muhammad, aku percaya, aku beriman. Ketika itu maka Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Apa hikmah ini menurut satu ulama dari ini? Bahwa katanya dalam belajar agama bisa jadi orang yang secara langsung berhadapan dengan gurunya tidak lebih baik dari orang yang tidak langsung. Kenapa? Karena soal iman ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah ingin agar seorang pamannya yang mendukung perjuangan Rasulullah masuk ke dalam Islam, tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jadi iman itu tergantung Allah. Tadi Abu Jahal yang ketemu langsung, yang belajar bersama Nabi secara offline tidak beriman, tetapi Abu Bakar malah beriman. Jadi ketika kita alhamdulillah dalam keadaan beriman, masya Allah, itu adalah satu karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Ada catatan lain, misalnya bahwa hakikat manusia itu asra. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Artinya apa? Artinya bahwa manusia itu hakikatnya tidak punya daya, tidak punya upaya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Muhammad bisa perjalanan mungkin yang jaraknya tak terhingga, bisa jutaan kilometer, tetapi dalam waktu sekejap. Lailan itu ada yang mengatakan ya hanya sedikit malam, sedikit daripada waktu malam, dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal kalau seandainya ada orang yang terbang, tetapi terbangnya tidak pakai alat, tidak pakai pesawat, ya badannya sudah hancur kira-kira. Tetapi ini kenapa terjadi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu karena asra, karena Allah yang telah memperjalankan. Jarak 1239 km
Bahkan kalau dihitung berdasarkan kecepatan cahaya itu kan 300.000 km per detik, itu tidak sampai 1 detik. Tapi kenapa badannya itu kuat? Itu karena Allah yang menghendaki. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, ada catatan lain. Kita tambah coba catatan lailan. Kenapa malam? Kenapa Rasulullah SAW tidak Isra Mi'raj siang biar kelihatan? Ternyata memang malam itu banyak rahasianya. Maka salah satu ciri seorang hamba yang baik, hamba yang soleh itu diantaranya adalah orang yang mempergunakan malamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Yang terakhir yang bisa disampaikan pada kesempatan ini adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini menarik bahwa Isra dan Mi'raj ini mengingatkan kita untuk hidup ini berbasis masjid. Jadi kalau mau kemanapun kita tanya, mau ke Fatmawati di mana ada masjid. Jadi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi kita ditugaskan diantaranya adalah memakmurkan masjid. Di dalam ayatnya innama ya'muru masajidallah man amana, masjid-masjid. Jadi jangan hanya satu masjid, jadi masjid-masjid. Dimanapun kita berada maka harus persinggahan kita sebaiknya adalah masjid. Nah, bagi pengurus masjid juga sama, harus membuat masjid itu begitu mampu memakmurkan para jamaah. Misalnya, jangan sampai kalah masjid dengan SPBU misalnya dalam hal kenyamanan. Itu adalah diantara hikmah atau pelajaran atau catatan yang bisa kita dapatkan dari Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting adalah bahwa kita mengimaninya, dan bukti bahwa kita mengimaninya kita semakin meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jutina bimanhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'i sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah وَوَزِّرْهُمْ عَلَى أَهْلِكَ الَّذِي أَعَانْتَ إِلَيْهِمْ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَأْتِنَا بِدَوْلَةِ الْإِسْلَامِ بِهِدَايَتِكَ وَرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ وَتَقَبَّلْ دُعَاءَنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.